Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada ruangan Zoom ini dalam rangka peringatan Nuzul Al-Quran yang diadakan oleh Mande Minang Mancanegara yang bekerjasama dengan grup Tadarus Mande Minang Mancanegara dan bekerjasama dengan Radio RGM. Salawat beiring salam kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mande Minang Mancanegara, Bapak Ibu yang hadir dalam acara ini, kemudian juga dari Radio RGM, pemirsa dari Radio RGM, terutama sekali Al Ustadz Edi Surahman yang telah hadir dalam ruangan ini. Sebagaimana kita sebutkan di awal bahwa acara kita ini adalah acara peringatan Nuzul Al-Quran oleh Mande Minang Mancanegara. Mande Minang Mancanegara adalah perkumpulan ibu-ibu yang berada di seluruh dunia, di Amerika, Eropa, ada di Arab Saudi, dan terutama juga ada yang di dalam negeri Indonesia, seluruh Indonesia. Ada mulai dari Padang sampai ke Kupang sana, sampai ke dari barat, utara sampai ke timur. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lebih hikmatnya acara ini saya akan sampaikan dulu susunan acara. Yang pertama pembukaan oleh moderator yang sedang berlangsung, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya, kemudian kata sambutan dari wakil grup Tadarus Al-Quran, yang keempat sepatah kata dari Ketua Mandeh Minang Mancanegara, 3M, kemudian ceramah oleh Ustadz, kemudian tanya jawab, dan diakhiri dengan doa penutup. Baiklah, kita lanjutkan pembacaan Al-Quran oleh Ibu Zurniati yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 185 dan diikuti dengan terjemahannya oleh Made Tati dari Belanda. Silakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bunda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri atau tempat tinggalnya di bulan itu, maka berpuasalah. Tetapi jika ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Jurniati dan Mandetati. Acara selanjutnya kata sambutan dari Wakil Grup Tadarus Al-Quran kepada Bapak Erman, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam rangka memperingati Hari Nuzul Al-Quran di grup Maneh Minang Mancanegara. Dan tidak lupa salawat beri salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih teman-teman, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz yang sudah berkenan hadir pada acara ini untuk memberikan
tausiah kepada kita semua. Eh, Selanjutnya, marilah kita jadikan peringatan nuzul Al-Quran ini bukan hanya semata-mata seremonial belaka, tapi jadikan sebagai momen untuk introspeksi diri kita masing-masing. Sudah sejauh manakah keistiqamahan kita bersama Al-Quran? Sudahkah kita baca Al-Quran dengan benar? Sudahkah kita istiqamah bertilawah? Sudahkah kita menghafalnya? Sudahkah kita mempelajari menelaahnya? Sudahkah kita mengamalkannya? Karena Al-Quran diturunkan adalah sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kalau setelah membacanya saja belum benar, bagaimana untuk mengamalkannya? Jadi dalam pada saat semua teknologi serba canggih sekarang, kesempatan untuk berbenah, memperbaiki diri kita masing-masing itu sudah sangat terbuka sekali. Tidak ada yang tidak mungkin sekarang. Semua sarananya ada. Mau belajar, kalau pelajar tasin, mau di rumah saja bisa. Mau bertilawah berjamaah, gampang. Ada tilawah online. Mau menghafal tanpa guru di rumah juga bisa. Mau bertadabur, mendengarkan tadabur, belajar tadabur bisa. Belajar menerjemah juga bisa. Semuanya ada. Cuma tergantung kepada diri kita masing-masing. Punya tekad enggak untuk itu, untuk memperbaiki diri, lebih mendekatkan diri dengan Al-Quran, yang nanti yakin akan jadi penolong kita, jadi peneman kita sampai ke akhirat. Jadi saya mengajak, kalau sekarang grup tadarus Andai Minang Mancanegara baru bisa tilawah tadarus 1 juz setiap minggu. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik. Kalau bisa 1 juz 1 hari. Kalau bisa satu hari itu bisa khatam dengan anggota yang lebih banyak. Jadi mari kita jadikan momen ini sebagai untuk membulatkan tekad, meningkatkan kebersamaan kita dengan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk untuk pedoman hidup kita di dunia sampai akhirat yang akan menolong kita nanti. Mungkin itu saja sedikit penyampaian saya mewakili jamaah Mandeh Minang Tadarus Mandeh Minang Mancanegara. Terlebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wadayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Terima kasih Pak Herman. Selanjutnya kita minta sepatah kata dari Ketua Mandeh Minang Mancanegara kepada Mandeh Ben, kami persilakan. Mandeh Neti mohon maaf. Tadi Mandeh Ben berpesan kepada Ambo berhubung sesuatu, maka sambutannya tadi telah diwakili oleh Pak Herman. Demikian kan Pak Herman? Oh ya. Ya, Baik. okay. Baik, kita lanjutkan acara kita, yaitu kita masuk ke acara inti, yaitu ceramah Nuzul Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Edi Surahman. Sedikit saya sampaikan biodata dari Ustadz Edi Surahman. Ustadz Edi Surahman lahir di Aceh pada tahun 1986. Riwayat pendidikan beliau, pesantren Ihya Usannah, kota Loksmawe Aceh pada tahun 2005. Kemudian pesantren Dai Minhajus Sunnah Bogor pada tahun 2008. Kemudian Libya Jakarta 2010. Di mana beliau pada saat ini bekerja sebagai pengajar bahasa Arab di pesantren Darus Sunnah Bekasi. Kemudian mengajar kerohanian Islam di Rumah Sakit Kartika Husada Setu, kemudian sebagai marketing di Rumah Sakit Nusantara Bekasi. Baiklah, untuk menghemat waktu, kami persilakan kepada Ustadz Edi Surahman menyampaikan ceramahnya. Silakan Ustadz. Jazakillahu khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rusula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabih al-aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أيها الأحبة الكرام نشكر إلى الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء في يوم الأحد في 15 في شهر رمضان نلتقي في زوم وهذه النعمة من الله تبارك وتعالى ونشكر إليه ونتوب إليه دائما وأبدا. Alhamdulillah kita bertemu di sore hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Tentunya kita bersyukur kepada Allah atas diberikannya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang paling berharga, bukan sekedar nikmat iman dan nikmat Islam, tetapi nikmat yang paling berharga dalam hidup kita adalah nikmat diberikannya nilai-nilai istiqamah di dalam melaksanakan kebaikan dan istiqamah di dalam meninggalkan keburukan. Nah, bukan sekedar nikmat kita beribadah. Banyak orang mereka bisa sholat, bisa sedekah, bisa berpuasa, tetapi mereka belum mampu mendefend dirinya di dalam meninggalkan keburukan, baik sengaja atau tak sengaja. Kemudian daripada itu, salat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang paling mulia, yang telah mendakwahkan agama Islam, sehingga pada hari ini kita menjadi umatnya yang melanjutkan dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini, sampai datangnya kiamat nanti. Terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada Prof. Neti yang telah menyambungkan saya untuk bertemu di sore hari ini. Bertemu, bertatap muka kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau orang Banjar bilang di sana lah persaudaraan. Kita karena kita ini bersaudara, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat latar belakang kita dari suku apa, tinggal di belahan mana, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat kita dari sisi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadilah kita manusia yang paling bermanfaat. Maka sampai hari ini saya pribadi tidak menyepakati diri saya untuk mendapatkan gelar apapun, karena bagi saya pribadi yang saya paling inginkan di sisi Allah adalah Allah berikan kepada saya hidayah sehingga saya menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan ilmu yang saya miliki dan kita miliki semua di majelis Zoom ini ilmu yang bermanfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Kalau kita banyak memiliki ilmu tetapi kita belum mampu menyampaikan ilmu tersebut, belum mampu mensyiarkan ilmu tersebut, maka ilmu itu kurang bermanfaat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke surga bukan karena ibadah kita, bukan karena sholat malam kita, bukan karena puasa kita, bukan karena apapun itu. Allah masukkan kita ke surga birahmatihi, dengan rahmatnya dan ridhonya. Nah, Allah masukkan kita ke surga bukan karena kita perbanyak tilawah, tetapi dengan tilawah itu mendapatkan rahmat Allah. Dengan tilawah Quran kita mendapatkan ridho Allah. Dengan sholat kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu senantiasa kita terus-menerus selama kita masih berpijak di bumi ini, masih melangkahkan kaki di bumi ini, senantiasa kita tingkatkan determinasi kita tingkatkan kapabilitas kita di dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah. Ini bagian dari ketaatan. Kita berkumpul walaupun kita ini berbeda tempat ya, ada di belahan bumi mana ya, tetapi ini bagian dari ketaatan. Di hari yang mulia, di bulan Ramadan, ingat, para ulama mengatakan apabila kita tidak mampu melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan, maka kita tidak akan pernah mampu bisa melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Begitu juga
sekiranya kita tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah di luar Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan. Syahrul rahmah, bulan penuh rahmat. Syahrul Quran, bulan Quran. Tadi sudah dibaca oleh qari'ah kita, Masya Allah, tabarakallah, wa jazakillahu khairan, Ibu Zurniati ya, Masya Allah, bacaannya excited, bagus, barakallahu fiq. Nah, jadi karena temanya tentang Al-Quran, hari ini saya tanya, sejauh mana, kepada bapak-bapak, ibu-ibu saya tanya, sejauh mana determinasi kita terhadap Al-Quran? Sejauh mana tingkat ya kita mencintai Al-Quran? Nah, kalau kita ya ngaji, maaf ya, ngaji kita tidak semangat, ya membaca Al-Quran tidak semangat, maka kita bukan ahli Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, maka sesungguhnya kata Rasulullah akan datang di hari kiamat nanti syafi'an li ashabi, syafaat bagi pelakunya. Nah, maka hari ini yang saya pertanyakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, bisa sudah seberapa cinta kita kepada Quran? Nah, jadi definisi cinta itu apa? Etimologi, terminologi cinta. Makna cinta itu kan mengingat dan mengucapkan terus-menerus, itu makna cinta. Cinta itu kan mengingat, ya, dekat, itu cinta. Kalau sudah dekat, selalu mengingat, terbayang-bayang, selalu diucapkan, itu maknanya cinta. Maka Quran ini harus ada di dalam hati. Maka Al-Quran tidak akan pernah masuk bagi hati-hati yang kotor, hati-hati yang sakit, hati-hati yang rusak. Maka Quran ini amat sulit bisa dibaca oleh orang-orang yang hatinya penuh dengan penyakit. Nah, Quran ini amatlah sulit dibaca bagi orang-orang yang tidak mencintai Al-Quran. Nah, karena apa? Quran ini Allah turunkan di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afala yatadabbarunal Qur'an? Apakah engkau tidak mentadabburkan Al-Quran, mentelaah Al-Quran? Nah, maka Allah tanya, sekiranya Al-Quran ini datang bukan dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, akan kita dapatkan di dalam Al-Quran ini ikhtilafan katsira. Satu ayat dengan ayat lain akan berselisih secara kontekstual ayat. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini Ramadan, apakah menjadi jaminan kepada bapak-bapak, ibu-ibu akan mendapatkan Ramadan berikutnya? Nah, tidak ada yang jamin. Tidak ada. Mungkin ini Ramadan saya yang terakhir. Nah, makanya jadikanlah setiap Ramadan itu menjadi Ramadan yang terakhir agar kita bisa meningkatkan bacaan Quran kita. Maka Quran ini akan terasa nikmat kalau dibaca dengan apa? Dengan rasa cinta. Nah, menikmati Al-Quran. Maka Al-Quran tidak akan bisa dinikmati oleh orang-orang yang tidak mencintainya. Maka Al-Quran ini, ya, Al-Quran saya pengajar di pesantren khusus tahfidzul Quran di Bekasi, di Darussunnah, dan saya mengajar bahasa Arab dan Quran. Maka pada saat kita membuka pendaftaran, sedikit sekali peminat anak-anak yang ingin takhasus di dalam Al-Quran, sedikit. Kami membuka pendaftaran sampai 3 bulan. Yang daftar cuma 12 anak. Yang mau tafaqquh, yang mau mendedikasikan hidupnya untuk menghafal Quran selama 3 tahun 30 juz. Sangat sedikit. Kenapa? Karena sekarang banyak anak-anak, ya, perkembangan zaman mengubah paradigma mereka, mengubah pola pikir mereka bahwasanya Al-Quran tidak relevan. Bahwasanya Al-Quran ini akan relevan sampai datangnya kiamat. Satu-satunya kitab suci yang akan selalu relevan dalam hidup manusia adalah Quran. Nah, maka anak-anak sekarang mereka jiwa untuk mencintai Al-Quran sungguh serius. Saya kadang berkunjung ke rumah jamaah-jamaah, berkunjung silaturahim. Kayak kita jumpai anak-anak mereka sibuk dengan handphone, mereka sibuk dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, sibuk dengan ya pelajaran-pelajaran yang menyangkut dengan duniawi ya. Sehingga pada saat mereka lulus kuliah, mereka belum bisa baca Quran.
Nah, ini mungkin Prof Neti, lihatlah grup kita Prof yang setiap 2 pekan sekali kita ngaji, bagaimana perasaan kita pada saat kita setelah usia tua baru belajar ngaji. Nah, jadi Al-Quran akan terasa nikmat pada saat kita mempelajarinya dari semasa kecil lah, dia masa kecil-kecil dia nak belajar, dia akan lisannya akan layinan, akan layin. Ya. Maka oleh sebab itu tak kala kita sudah berumur, maaf ya, ini berumur senja, sudah berumur lah, kita sudah kana syekhan kabira. Maka lisan ini fi yamtiqul Quran, pada saat dia mengucapkan Al-Quran, dia tidak layin, tidak seenak pada saat dia masih kecil-kecil atau dia muda. Nah, hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu tentu punya anak. Saya punya anak. Ya, saya punya anak, ibu-ibu punya anak, bapak-bapak punya anak, semualah kita punya anak. Nah, hari ini dengan zaman sudah 2025 ini, sudahkah anak-anak kita, ya, ini nuzul Quran ini kan seremoni ya, seremoni setiap tahun di bulan Ramadan orang merayakan di masjid dekat rumah saya, entar malam juga dia rayakan nuzul Quran, dia undang. Nah, semarak lah. Nah, tetapi yang paling penting bukan hanya setahun sekali disemarakkan Al-Quran ini. Maka Al-Quran ini menjadi sebuah nikmat bagi kita. Maka berbahagialah bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa disibukkan di usia senjanya dengan tilawah Quran. Nah, tanda-tanda orang yang Allah jernihkan pikirannya, Allah jernihkan hatinya, Allah jernihkan pikirannya adalah dia menyibukkan di usia tuanya itu dengan tilawah Al-Quran. Dia sudah orang yang sudah berumur. Para ulama mengatakan orang-orang tak kala dia usianya sudah berlanjut after 14 50 tahun ya, 45 tahun, 50 tahun ke bawah sana ya. Kemudian dia himmah untuk dunia sudah tidak ada. Nah, kalau saya masih muda, mungkin saya masih usia 38. Nah, adalah himmah dunia, masih adalah determinasi saya untuk dunia. Tetapi kalau orang-orang yang sudah di atas 40, maka yasta'iddu lil hayati ba'dal maut. Dia mempersiapkan diri setelah kehidupan setelah kematian. Nah, maka ada orang, bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang yang usianya sudah berumur, tetapi dia belum bisa baca Quran dan dia tidak mau mempelajari Al-Quran. Nah, ini yang paling berbahaya. Nah, maka hidayah dari Allah, bersyukurlah kita. Tak kala kita di usia yang sudah berumur seperti ini, kita menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Nah, ini yang saya tanyakan, ini grup ini sudah cukup bagus, ya, nasihat dari saya cukup bagus, excited. Ini bagian dari pahala jariah kita. Nah, barang siapa yang mengajak teman untuk ayo kita belajar Al-Quran, belajar Quran. Ini, Masya Allah, ini nikmat paling nikmat di atas nikmat Allah adalah kita bisa baca Quran dan bisa menghafalkannya. Itu nikmat di atas nikmat. Tidak ada lagi nikmat lain. Kalau kita bisa menghafalkan Al-Quran, ini nikmat di atas nikmat. Kalau ada nikmat di atas, ini tidak bisa disandingkan dengan harta. Mau punya 500 triliun pun tidak bisa. Nikmat paling berharga adalah Allah anugerahkan di dalam lisan kita, di otak kita. Allah kasih otak kita. Allah kasih otak ini yang batasannya luar biasa. Maka terasa nikmat kalau di dalam otak kita ada hafal Quran. Nah, harus kita berupaya. Tidak ada, Pak Ustadz saya karena sudah tua, sudah tak sanggup hafal. Itu sugesti. Ya, gimana? Tanyalah Prof Neti ini. Ya, beliau lebih profesor. Kalau saya kan cuman ya kuliah-kuliah biasalah. Nah, coba tanya Prof Neti. Tidak ada usia tua itu membatasi seseorang untuk mencintai Quran, menghafalkan. Menghafal Quran itu tidak mesti Ustadz saya tidak sanggup lagi menghafal. Bukan tidak sanggup. Kata-kata tidak sanggup itu sebuah sugesti negatif. Nah, itu kan sebuah sugesti negatif. Bagaimana kayak misalnya Pak Erman. Tiba-tiba Pak Erman udah 20 juz. Tidak tahu kita tiba-tiba udah 20 juz hafal Quran. Kan kita tidak tahu, itu rahasia masing-masing. Ya, walaupun kita lihat, wah ini umur sudah berumur. Tidak ada umur. Umur itu angka saja. Umur manusia itu angka. Ya, angka. Angka apa? Angka kita sudah hidup di dunia. Tetapi Al-Quran ini kita harus man ta'allamal, kata Rasulullah apa? Man ta'allamal Qur'ana khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Maka kata Rasulullah apa? Khairukum. Ingat, ini hadis paling penting. Ini hadis untuk motivasi kita. Khairukum, sebaik-baik kalian ayuhal muslim.
Man ta'allamal Qur'ana, yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan. Itu sebaik-baik manusia. Siapa yang bilang? Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan motivasi buat kita menjadi insan yang baik, yaitu belajar Quran dan mengajarkannya. Nah, hari ini sudah bisakah ibu-ibu menjadi guru buat anak-anaknya? Nah, hari ini pertanyaan, ibu-ibu ini ada berapa ibu ini? Saya tidak tahu jumlahnya, cukup banyak. Nah, rata-rata karena ibu-ibu, mungkin yang bapak-bapak cuman bertiga ini, Pak Erman, Pak Asbi, saya, mungkin yang lain kayaknya ibu-ibu nih. Nah, jadi kewajiban mendidik anak itu, ini saya tanya ke Prof lah, yang Prof saya tanya ini. Kalau yang belum Prof, saya nggak berani nanya. Nah, pertanyaannya, mendidik anak, kewajiban kita, bapak-bapak, Pak ibu-ibu. Nah, silakan Prof Neti. Ini kita kajian diskusi lah. Jangan kaku sekali. Kita bukan kawat jemuran soalnya. Nah, coba Prof Neti. Ibu-ibu Ustadz. Nah, Keduanya, ibu dan bapak lah Ustadz. oke. Kenapa ibu-ibu? Kenapa Islam ini melimpahkan tarbiyatul aulad, pendidikan anak itu dilimpahkan ke ibu-ibu? Kenapa, Prof? Tanya ke Oke. Prof Jamilah Ustadz. Ada Prof juga di sini, Jamilah namanya. Oh, saya belum. Murid Ustadz Oke. juga. Coba siapa yang bisa jawab nih? Ini harus dapat hadiah nih yang bisa jawab. Kenapa Islam melimpahkan tarbiyatul aulad, pendidikan anak itu? Karena ini siapa yang jawab Karena pakai ibu chat lebih ini? banyak di rumah. Nah, Jawaban dari Ibu Diah, karena ibu lebih banyak di rumah. Bu Diah, barakallahu fiik Bu Diah. Sudah, jawabannya udah bagus, belum tepat. Siapa yang bisa jawab? Kan ibu-ibu harus tahu jawabannya. Kenapa Islam membebankan tarbiyah anak itu kepada ibu, bukan kepada ayahnya? Karena ibu yang mengandung anak. Nah, oke, it's okay. And then berikutnya, lah jawabnya singkat sekali itu. Saya kira ada lanjutannya, rupanya karena ibu mengandung anak, ya betul. Nah, baik, saya jawab. Islam melimpahkan pendidikan anak, agama anak, ya, pendidikan agama buat anaknya. Maka Islam mewajibkan bagi laki-laki untuk mencari wanita yang salehah. Agar apa? Wanita yang bisa baca Quran, wanita yang bisa menghafal Al-Quran. Agar apa? Tak kala dia mengandung, ya, tak kala dia melahirkan anak dan membesarkan anaknya, tidak lepas dari agama Islam ini. Ya, pendidikan dunia, ya, kita gelarnya doktor, profesor, apa, banyaklah gelar kita, MA, MSc, BA, atau macam-macam gelar. Gelar-gelar itu, ya, ini gelar-gelar semua yang kita cari di dunia ini tidak akan tercatat menjadi sebuah gelar nanti di mahsyar. Yang paling gelar, yang paling penting kita minta di hadapan Allah nanti adalah orang yang mencintai Quran. Itu gelar yang paling mahal. Nanti di mahsyar Allah akan tuntut kita. Waktu kita cukup banyak, 24 jam. Seberapa determinasinya kita terhadap Al-Quran ini? Seberapa besar kita untuk mencintai Al-Quran? Nah, kalau di bulan Ramadan, bapak-bapak ibu ini dicatat erat-erat, ini diingat dalam hati, dalam bilik hati. Kalau di bulan Ramadan saja kita susah untuk tilawah Al-Quran, nah ini ingat dan camkan dalam hati dan distempel dia, jangan dilengketkan dalam pikiran kita. Sebagaimana bulan Ramadan, bulan Al-Quran, jika Al-Quran ini tidak mampu kita baca di bulan Ramadan, maka di luar Ramadan Quran ini akan berdebu. Ya, akan berdebu dia. Maknanya apa akan berdebu? Dia tidak akan pernah disentuh. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Nah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada saat berkendara, bapak-bapak bawalah Quran kecil. Bawa Quran kecil, baca. Pada saat macet, baca seayat, 2 ayat, 3 ayat, baca. Itu harus dilatih. Itu harus dilatih, bapak-bapak. Quran ini harus mumarrasah. Mumarrasah itu harus terlatih terus. Dia latih diri untuk bagaimana dia tidak jauh-jauh dari Al-Quran. Nah, kalau untuk handphone memang saya tidak handphone. Untuk Al-Quran di dalam handphone itu saya kemana-mana tetap
lebih yakin bawa Al-Quran. Karena ini memang mushaf, berbeda dengan handphone. Terkadang handphone bahayanya kalau kita buka Al-Quran terus lupa kita tutup, kita bawalah dia ke kamar mandi, maka ibu dia berangkat tarawih kah? Dari Arab Saudi. Oh, Masya Allah, Arab Saudi sudah tarawih. Barakallahu fiq. Bukan, saya kira Anak-anak, di Australia ya. Oke, oh anyhow. Melbourne, di Melbourne ya, Oh, di sorry, Australia. Australia. Iya, Saya salah. di Oke. Barakallah. Terima kasih banyak Bu Dia sudah bergabung, dan barakallahu fiq, semoga sehat selalu. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, jadilah kita ibu yang akan di mahsyar nanti memudahkan urusan kita terhadap anak-anak kita. Maka anak-anak yang kita latih dia untuk membaca Al-Quran, kita latih untuk menghafal Al-Quran. Nah, kenapa ibu-ibu lebih dibebankan oleh agama Islam? Karena ibu adalah pertama dia stay di rumah. Dia tak akan banyak bergerak di luar rumah. Kemudian, kenapa ibu? Karena ibu memiliki naluri lebih erat. Karena dia yang melahirkan. Ibu memiliki ruhnya lebih dekat dia dengan anak-anaknya karena dia yang melahirkan. Ada darah dirinya dengan anaknya. Nah, sedangkan ayah, kenapa Islam ini tidak membebankan tarbiyatul aulad kepada ayah? Ya, ayah kalau di rumah, ya kebalik nanti. Ayahnya di rumah, ibunya kerja. Ini ada di tetangga saya. Bapaknya di rumah. Nah, ibunya kerja. Nah, ini kan dunia sudah terbalik. Jadi bapak yang di rumah urus anak, ibu yang bekerja, itu juga tidak tepat ya. Islam ini sudah mengajarkan estetika di dalam kehidupan, bagaimana kita kontinuitas ibu-ibu untuk mendidik. Nah, berarti bahagia ya. Saya apresiasi bagi ibu-ibu di grup ini ya. Secara khusus saya apresiasi jadi para pengajar. Nah, para pengajar ini Prof Neti, yang saya kenal Prof Neti karena beliau dosen. Ada lagi nih pengajar-pengajar. Nah, itu menjadi manusia yang beruntung. Ya, yang pengajar-pengajar di grup ini menjadi manusia yang beruntung. Namun yang tidak mengajar, misalnya dia karir di tempat lain, dia bukan pengajar atau mungkin dia engineering atau apa, nah dia beruntung juga. Tapi yang lebih beruntung adalah wanita yang dia tak bekerja. Dia berkhidmat buat keluarganya. Dia khidmat buat anaknya, dia khidmat buat suaminya. Itu lebih beruntung lagi. Nah, dia tak perlulah dia keluar rumah, dia tak perlulah dia cari-cari uang. Nah, dia stay di rumah, dia mengajar buat anaknya, dia siapkan baju suaminya. Nah, itu beruntung juga. Nah, tetapi intinya adalah yang paling garisbawahi, kita semua mendapatkan beban dari agama Islam ini untuk kita mendakwahkan Islam ini ke tengah-tengah masyarakat. Jadi untuk menjadi da'i, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menjadi da'i itu tidak perlu harus seperti saya kuliah agama, ambil bahasa Arab, ambil ini, ambil ini, tidak mesti. Kita semua ini ada beban. Untuk beban apa? Beban ilmu yang kita miliki untuk kita dakwahkan. Ya, mengajak orang kebaikan. Ya, ini grup ini siapa yang bikin pertama ini? Ini grup ini siapa yang bikin? Nah, dia jariahnya paling banyak. Siapa yang pertama bikin inisiasi dari grup ini, itu pahala paling banyak. Nah, ya. Nah, ini bersyukur menjadi orang yang pertama berinisiatif membuat grup tilawah Quran, grup kajian. Itu jariah besar. Karena pahala besar itu bukan sekedar sholat malam, sholat wajib, haji, umroh. Iya, itu jihad. Itu bagian pahala, itu bagian-bagian ibadah besar-besar. Tetapi ingat, banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, banyak. Ya, kita bahkan dalam Islam ini menggeser ranting di jalan, kita geser ke samping, itu dapatkan pahala. Tidakkah kita ingat seorang wanita Bani Israel, wanita pelacur yang melacurkan dirinya, dia pulang, dia menjumpai kalb yalhath, anjing yang yalhath, yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Kemudian si wanita Bani Israel itu melepas sepatunya, kemudian dia ciduk air, dia minumkan anjing, kemudian di dalam riwayat dia meninggal dan Allah masukkan ke surga bukan karena apa? Karena rahmat dia terhadap anjing tersebut. Itu hal yang paling simpel, memberi
makan, memberi minum anjing yang kehausan. Nah, sebenarnya pahala-pahala kecil itulah yang bisa membawa kita ke surga. Karena tak mungkin sholat kita tidak tumakninah. Mungkin sholat kita belum sempurna. Sholat kita masih mikirin kunci. Sholat kita masih mikirin nasi udah matang apa belum. Sholat kita masih mikirin suami saya pulang jam berapa. Nah, bagaimana kita diterima sholat kita kalau kita sholat masih THR, masih mikir nih THR sudah cair apa belum nih. Prof Neti ini gimana? THR udah cair apa belum nih? Pemerintah tanggal besok harus sudah cair nih Senin. Ya, bagi pegawai-pegawai negeri ini ya menunggu THR sehingga sholatnya nggak khusyuk. Kenapa? Ini THR cair apa enggak? Nah, ini gara-gara THR sholatnya nggak khusyuk. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jangan jadikan dunia ini merusak akhiratmu. Nah, ingat ini kata-kata paling penting. Jangan jadikan dunia merusak akhirat kita. Jadikanlah dunia ini wasilah. Dunia ini wasilah. Kita ini, Bu, bapak-bapak, bekerja itu untuk menunggu ibadah. Lihatlah rangkaian ibadah. Kita bangun tidur dibuka dengan sholat fajar, sholat subuh. Kemudian duhur, jam istirahat kita sholat duhur. Pada saat matahari akan terbenam kita sholat asar. Tak kala matahari terbenam kita sholat maghrib. Sebelum tidur kita diwajibkan sholat isya. Lihat rangkaian sholat itu sudah mengatur aspek kehidupan manusia. Dari dia bangun sampai dia tidur lagi. Nah, intinya adalah kita hidup ini untuk mengisi ibadah. Ya, ibadah itu cukup luas aspek secara universal. Ibadah itu bisa dilakukan dalam segala jenis kebaikan. Nah, jadi misalnya ini, kita nggak mampu ini bersedekah banyak. Tetapi kita kumpulkan teman-teman, ayo teman-teman ini kumpulin uang yuk kita sedekah buat anak yatim. Nah, karena kita nggak mampu ngasih banyak, tiba-tiba kita kumpulin tuh orang. Kita bersedekah. Nah, itu bagian dari amal jariah. Bagian dari kebaikan. Maka Quran menjadi sebuah pedoman aspek secara religi dalam kehidupan kita, aspek religi dan aspek fundamental dalam kehidupan manusia. Nah, ini Al-Quran menjadi fundamental. Hal yang paling fundamental dalam kehidupan manusia, yang mendasar apa? Kita melangkahkan kaki. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang pertama surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin." Al-Qur'an ini, dzalikal kitab, Quran ini kata Allah. Di dalam surat ayat yang kedua surah Al-Baqarah, la raiba fi, tidak ada keraguannya, hudal lil muttaqin. Hanya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, pertanyaan buat siapa bisa jawab? Kenapa puasa? Ya, Allah memulai kalimat puasa itu dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Nah, siapa bisa jawab? Biar enggak ini saya lebih suka kajian ini komunikatif. Jadi jangan kajian ustadznya aja yang ngomong tapi harus komunikatif biar kita asik lah. Ini kan kajian asik-asikan ini nunggu berbuka puasa. Nah, ya, siapa yang bisa jawab? Karena memanggil orang yang beriman gitu. Iya, kenapa? Kenapa Allah memulai kalimat ya, setiap perintah ibadah itu Allah selalu memulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Taat kepada Allah. Allah selalu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena memanggil orang yang beriman, Ustaz. Ini yang jawab karena siapa ini? pesan-pesan Allah itu ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Betul. Jadi apakah orang Islam sudah mesti beriman atau belum beriman? Belum tentu. Kita mungkin Islam, tapi kita belum tentu beriman. Karena ada syarat-syaratnya untuk seorang itu yang beriman. Di dalam surat Al-Munafikin itu sebahagiannya. Barakallahu fiik. Barakallah. Ini saya tidak tahu yang jawab. Yang jawab siapa ini? Mandeben, Ketua Mende Minang Mancanegara. Subhanallah. Yang di Amerika justru orang Amerika itu lebih banyak belajarnya Bapak. Masya Allah. Masya Allah. Mabruk, Masya Allah. Hayakallah. Nah, ini kita kembangkan lagi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala setiap memerintahkan kebaikan, ketaatan itu Allah memulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Karena hanya orang beriman kepada Allah lah yang mampu melaksanakan hal tersebut. Maka tidakkah kita ingat sebuah hadis Nabi di bulan Ramadan, man shoma ramadanan
imanan wahtisaban. Dua hal. Ramadan itu dua aspek yang harus kita jaga. Oleh Rasulullah katakan, man shoma ramadanan, barang siapa yang berpuasa Ramadan, pertama apa? Imanan, penuh dengan keimanan, wahtisaban, dan pengharapan. Dua hal ini harus kita jaga di bulan Ramadan. Maka setiap ibadah itu perlu dijaga aspek yang fundamental. Maka aspek fundamental dalam puasa Ramadan apa? Imanan, wahtisaban. Begitu juga membaca Al-Quran. Yang perlu kita jaga apa Al-Quran ini? Keikhlasan. Ikhlas kita, menghafal kita ikhlas. Ciri-ciri ikhlas itu, siapa bisa jawab? Ciri-ciri ikhlas itu gimana sih? Terminologi dari ikhlas itu. Mungkin Prof. Neti, ini saya jawab Prof. Neti karena beliau yang salah satu guru saya lah. Prof. Neti, ayo Prof. Apa sih tanda-tanda ikhlas itu, indikasinya apa secara terminologi? Hanya berbuat karena Allah, tidak ada untuk Iya. yang lain. Ada kinayahnya, ada petunjuknya. Ada tanda dia. Apa itu tanda-tandanya? Siapa bisa jawab? Bu Tati mau jawab? Apa sih tanda setiap ibadah itu kita lakukan dengan ikhlas? Apa sih ciri ikhlas itu? Nah, cirinya apa sih? Tanda-tandanya apa sih? Nah, Tidak mengharapkan pujian orang. Tidak Yang mengharapkan ihsan. pujian. oke, ya Orang itu yang salah. ihsan. Oke, Tidak Ada mengharapkan pujian. itu betul, betul. Tapi ada jawaban yang lain, itu sudah betul. Berbuat Oke. karena Berbuat Allah. hanya karena Allah. Setiap ibadah yang dilakukan keikhlasan adalah ibadah yang dilakukan dengan penuh kebahagiaan. Oh. Nah, sudah bahagiakah kita hari ini dalam beribadah kepada Allah? Itu pertanyaan buat kita semua, buat saya, buat kita, buat ibu-ibu, buat bapak-bapak. Pada hari ini dicatat baik-baik. Ini nasihat buat diri saya dan buat kita semua. Sudah bahagiakah hati kita pada saat kita melaksanakan ibadah? Kalau kita sudah bahagia, tenang hati, maka Allah tidak semua manusia Allah berikan ketenangan. Di dunia Allah hanya memberikan ketenangan bagi kita yang kita butuhkan. Ikhwani fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya memberikan ketenangan di dunia. Di mana Allah berikan kebahagiaan? Di mana? akhirat. Di akhirat. akhirat. Barakallahu fik Bu Tati, barakallah. Terima kasih. Di dunia dan akhirat juga Ustadz. Naam, Dunia sahih. dan akhirat. Sahih, betul. Ini karena banyak. Jadi intinya kita berharap ketenangan. Doanya apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Nah, maknanya ibadah tidak akan mencapai derajat ikhlas tak kala hati tak tenang. Maka orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang mutma'innan fil qulub. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Tidaklah orang yang berzikir kepada Allah akan tenang hatinya. Nah, yang kita cari di dunia ini ketenangan. Karena kalau sudah tenang pasti bahagia. Ada nggak orang bahagia sudah mesti tenang belum? Bahagia dia dapat motor baru, bahagia dapat rumah baru, bahagia dapat uang 100 triliun, tetapi dia belum tentu tenang. Itu kemarin ada yang dapat berapa ratus T, bahagia mungkin, tapi tidak Allah kasih ketenangan. Jadi yang kita harapkan di sisi Allah adalah sarahatan fis sudur. Apa itu? Hati yang lapang. Hati kita lapang. Kalau ada masalah, kita ikhlaskan. Al-Quran sudah mengajarkan aspek-aspek kehidupan dari A sampai Z. Setiap ada masalah. Kalau ada manusia, tak ada masalah. Ada tak? Ada tak di dalam dunia ini yang hidup tanpa masalah? Tidak ada. Maka yang kita butuhkan setiap ada masalah adalah ketenangan. Ketenangan. Ramadan ini menjadi aspek. Ya, Ramadan ini. Aspek apa yang kita ambil dari pelajaran Ramadan? Siapa bisa jawab? Di dalam Ramadan ada satu aspek paling fundamental yang bisa kita ambil menjadi sebuah pelajaran. Nilai apa? Ketenangan, sabaran, sabaran dan ketenangan. Ya, aspek barakallah. Semuanya betul jawabannya. Barakallah fik. Terima kasih banyak.
aspek yang bisa kita ambil dari Ramadan adalah lapar. Nah, lapar nggak Bu? Yang puasa ini, saya tanya, lapar nggak? Kalau sudah biasa Nah, enggak juga. kalau sudah biasa enggak, tetap itu Enggak, tetap lapar. aspek fundamental adalah lapar. Kenapa lapar? Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran lapar? Lapar akan menenangkan hati. Bukan kelaparan ya. Berbeda konteks terminologi kata-kata lapar dengan kelaparan. Kalau kelaparan nggak tenang hatinya. Maksudnya kenapa Allah latih sebulan ini kita dengan al-imsak minal akli wasyurbi wal wita' min tulu'il fajri hatta ghurubi syam. Kenapa Allah perintahkan kita untuk menahan lapar dan minum dari terbit fajar sampai terbenam? Karena di dalam rasa lapar itu kita akan jernih, akan lunak hati ini. Akan lapang hati ini. Di dalam rasa lapar pada saat puasa itu kita akan lebih bersyukur kepada Allah, akan lebih mensyukuri nikmat Allah, akan lebih tak kalah kapan? Tak kalah kita berbuka. Lihatlah ya, ibu-ibu kalau berbuka ibu-ibu pengennya apa? Di mejanya ada apa aja? Gorengan ada, kue ada, minuman berbagai warna ada, ya, enggak satu, ada 3 warna. Ya macam-macam, ada kurma, ada ini ya. Para ulama mengatakan, kenapa seperti itu manusia tak kalau buka puasa dia banyaklah berendeng-rendeng makanan. Apa? Wahakadat dunia. Itulah dunia yang terhidangkan. Ya, ini kita mengambil analogi tak kalah kita berbuka puasa. Ya, kalau kita berbuka puasa ada gorengan, ada kue, ada nasi, ada rendang, ada macam-macam, ada air ini, air itu macam-macam. Maka ulama mengatakan apa? Wahakadat dunia. Inilah dunia. Apakah kita makan semuanya? Nah, ini siapa bisa jawab? Apa semua makan yang kita hidangkan pada saat Ramadan kita berbuka, kita makan semua? Enggak semua. Tidak. Nggak Sebagian bisa. mungkin kita makan. Enggak bisa. Tapi kita bisa. pilih yang cocok buat kita. Nah, jadi kita pilih mana yang sesuai buat kita makan. Ini dunia seperti itu. Dunia tidak semua kita ambil. Dunia ini kita insert for your brain. Kita tidak insert dia ke dalam pikiran kita. Dunia ini dia fana dan hina. Siapa yang bilang? Rasulullah. Kenapa Rasulullah hinakan dunia ini? Bahkan dunia ini tidak lebih hina dari setetes air. Ya, air yang menetes. Dunia ini dengan dedaunan pun dia lebih setara lah. Dunia ini tempat untuk kita bercocok tanam. Maka suatu hari Rasulullah dengan para sahabat melewati sebuah tempat dan Rasulullah melihat bangkai anak kambing yang dia cacat, mati bangkai. Kemudian cacatlah telinga dia. Kemudian Rasulullah tawarkan, siapa yang mau nak bayar bangkai kambing ini? Tak ada satupun sahabat sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa harga kambing yang sudah mati, anak kambing yang cacat, yang sudah mati menjadi bangkai? Maka kata Rasulullah apa? Wah, kata dunia, inilah dunia. Tak ada orang yang dia mengejar dunia dia bahagia. Tak ada. Boleh ibu berkontra dengan saya. Tidak ada orang yang berafiliasi mencari dunia kemudian dia sukses dan bahagia. Tak ada. Dijamin. Kenapa? Allah tak akan letak bahagia itu di dunia ini. Allah letak kebahagiaan itu pada saat kita beribadah kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah, determinasi kita terhadap agama ini, itulah Allah letak kebahagiaan. Allah letak ketenangan. Maka oleh sebab itu, ini Ramadan masih tersisa 15 hari lagi. Ayo teman-teman, ayo bapak-bapak, ibu-ibu, tingkatkan terus. Selama kita masih ada waktu senggang, ya, saya bahkan melatih diri saya paksakan ini dalam setiap waktu. Saya paksa. Saya akan paksakan. Kalau saya di kantor, saya bekerja dari pagi, jam 8 pagi saya masuk kantor, pulang jam setengah 4 sore selepas asar. Saya kalau ada waktu dia tak ada pekerjaan kantor, maka saya lebih baik saya duduk menyendiri. Ibu-ibu boleh latih seperti itu. Ibu kalau tak ada yang bercakap-cakap tak faedah, misalnya diajak mizah lah, dia bercanda tak ada faedah, maka ambil Quran, baca Quran. Walaupun dapat 2 ayat, 3 ayat, 1 ayat. Apalagi ibu-ibu yang terjebak macet di dalam mobil, naik mobil terus macet. Bawalah Quran kecil, bacalah Quran. Walaupun cuma dapat 1 ayat, 2 ayat. Itu menunjukkan dedikasi kita terhadap mencintai Quran. Nah, ini Prof Neti sampai jam berapa kah? Sampai jam berapa? Hampir maghrib ya, udah hampir maghrib ya Ustadz.
Belum, maghrib masih panjang. Ini kalau 1 jam lagi saya ngomong, saya mungkin kita buka diskusi mungkin ya. Ini sana sudah Ya. setengah jam kita buka diskusi tentang manajemen Al-Quran, bagaimana agar kita bisa mudah membaca Al-Quran, bagaimana membaca Al-Quran dengan baik, belajar Al-Quran itu tentunya hanya apa namanya, kita melatih tadrib fil kalam fil lisan, bagaimana agar kita, karena Quran ini nggak akan nikmat kalau dibacanya tidak sesuai tajwid. Nah, Quran ini nikmat kalau dibacanya dengan tajwid. Nah, saya hampir setiap malam jadi imam sholat taraweh. Nah, itu saya ini agar tahu metodologi membaca Quran. Jadi saya setiap malam itu memang ada jadwal jadi imam sholat taraweh di masjid-masjid sekeliling Bekasi. Saya melatih, bagi saya karena saya seorang imam sholat, saya melatih agar apa? Agar tak kalah saya membaca Al-Quran ini, pada saat saya imam itu, makmum itu terbawa bersama saya, karena saya nahkodanya, saya ini pilot, saya ini drivernya, agar mereka terbawa. Jangan saya imam, mereka ya berhayal sana sini, ngantuklah, terpejam-pejamlah matanya. Nah, jadi seorang imam itu harus melatih dirinya agar dia bawa ayat Al-Quran pada saat dia imam untuk menjadi sebuah penghayatan. Have feel in her. Dia ada feel di dalam hatinya. Nah, itu harus dilatih. Nah, sekarang apakah ibu-ibu tak kalah membaca Quran sudah mendapatkan feel-nya belum ini? Feel. Nah, itu butuh. Maka kita diskusikan di sore hari ini sampai nanti jam berapa Prof Neti? Ya, 5.30 ya. 5.30. Nah, kita buka diskusi biar nggak ngantuk-ngantuk lah ini. Ya. Saya minta maaf ya Baik, kalau sorry ini, Prof, sekejap. Terkadang saya bercampur-campur karena sebab memang dialek seperti ini. Semoga dipahami. Barakallahu fiik. ya. Tafadhol. Ya. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita tanya jawab ya, diskusi Tayyib. sekitar 25 menit ya, 25 sampai 30 menit lah Ustadz. Ya, Tayyib. kita yang pertama ini udah ada Mande Tati udah raise hand. Silakan Mande Tati duluan. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Saya akan Barakallahu fiik. bertanya. Nah, Tadi Pak Ustadz sudah menyinggung tentang membaca Al-Quran dengan Al-Quran atau dengan handphone. Apakah itu pahalanya sama atau misalnya karena situasi kita lebih mudah mengambil handphone, tapi kita tidak apa namanya, kalau Al-Quran itu kan kadang-kadang kalau kita berjalan, kalau berjalan selalu bawa handphone. Apakah oke. itu pahalanya sama atau diutamakan membaca Al-Quran? Oke. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang excited, pertanyaan yang cukup bagus. Barakallah wa jazakillahu khairan. Bu Tati yang telah bertanya tentang apa? Tentang apakah sama Al-Quran. Ini kelihatan? Saya nyalain layar ini yang ada Qurannya. Nggak kelihatan ya? Karena ketemu layar dengan layar mungkin nggak kelihatan. Saya bingung mau saya redupkan juga malah nggak kelihatan. Nah, ini saya lagi buka Al-Quran. Dia di handphone saya. Nah, mungkin kelihatan Ada kelihatan, sama-sama. ada kelihatan. Kelihatan ya. Nah, dengan ini sekarang sama nggak? Ini yang saya buka ini mushaf Quran di handphone saya dengan ini sama nggak, Bu Tidak. Tati? Tidak. Kenapa? Kenapa Bu Tati bilang tak sama? Ini mushaf, ini mushaf. Fisik aja sudah berbeda Pak Ustadz. Oke. Nah, kalau Bu Tati jawabannya tidak sama. Nah, ini kita lihat dari sudut pandang mushaf ya. Pada saat handphone ini ya, seperti ini bukan mushaf, ini hanya handphone. Namun, pada saat saya buka ini menjadi mushaf. Kenapa? Dia ada Al-Qur'annya, tetapi tentu konteks secara fisik berbeda. Ini yang mushaf beneran ini, karena dia mushaf itu lembaran-lembaran. Nah, sedangkan ini kan elektronik. Nah, kalau kita tutup selesai, dia bukan udah. Ini kalau handphone ini sekarang saya matikan nih. Al-Qur'annya sudah saya close. Ini kalau saya injak ini handphone, berdosa enggak?
Enggak lah. Enggak, barakallahu fiik. Enggak. Ngapain dosa? Nginjak handphone. Handphone kita lempar pun enggak masalah. Nah, kenapa ini tak mungkin kita berani injak? Wahada wal mushaf. Ini mushaful Quran. Dia permanen baku. Nah, kenapa? Mana keutamaan membaca Al-Quran di handphone dengan di Al-Quran? Tentu keutamaan di Al-Quran. Tetapi untuk era modern saat ini, kita dimudahkan dengan handphone. Saya juga hampir sering kalau di jalan saya kejebak macet, saya naik mobil kunjungan, tentu saya terkadang tak bawa Quran karena mungkin saya tak everyday saya bawa Quran ini. Akhirnya saya baca Qurannya di handphone saya. Nah, intinya adalah kita mau baca lewat handphone atau lewat mushaf, itu sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama dapat pahala. Tentu konteksnya mungkin hanya sarananya berbeda. Sarana berbeda. Itu apa namanya? Wadahnya yang berbeda. Yang satu kita pakai handphone, kemudian kita ngaji. Yang satu pakai mushaf yang asli, kemudian kita ngaji. Sama-sama ngaji. Sama-sama ngaji, sama-sama dapat pahala. Tapi dengan catatan bapak-bapak, ibu-ibu, setelah membuka mushaf seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupa menutup, mengclosing. Ya, jangan lupa di closing. Nanti kalau udah buka, ibu cuman matikan kayak gini. Itu belum closing. Ibu harus close your aplikasi. Nah, kenapa? Berbahaya kalau kita ke kamar mandi, karena tidak boleh membawa mushaf Al-Quran dalam kamar mandi. Nah, itu paling penting kita mengingat. Kalau kita sudah open your handphone and then you open Quran electronic in handphone, and then don't forget close after you reading. Jadi setelah kita baca, kita tutup. Kenapa? Kalau sudah kita tutup, selesai sudah. Ini sudah jadi handphone lagi, bukan Quran. Tapi kalau belum kita tutup, ini statusnya Al-Quran, bentuknya digital. Tapi kalau ini lebih leluasa lah. Karena dia bisa kita bawa dalam your bag, atau kita letak dari mana-mana. Yang paling penting jangan Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah ditaruh lagi benda selepas ada Quran. Selepas ada Quran dia di lemari, and then tak boleh letak apa saja yang ada benda selain Al-Quran. Jadi Al-Quran dia betul-betul dia letak di atas daripada segala-galanya. Tak boleh Al-Quran, you take your handphone, itu tak boleh. Sebab apa? Al-Quran ini adalah kalam Allah. Harus ada estetika, harus ada etika yang paling perlu kita jaga agar kita bisa menjaga Al-Quran tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi intinya adalah Bu Tati, membaca dengan mushaf atau membaca dengan mushaf elektronik yang ada di handphone kita itu sama-sama dapat pahala, medianya saja yang berbeda. Tapi dengan catatan, after you reading, don't forget you close this aplikasi. Thank you very much. Terima And kasih. then Pak Ustaz, sedikit lagi. Bersamaan Oke. dengan itu, kita tahu bahwa kalau kita membaca Al-Quran harus ada abdas ya, Nah, wudhu. Apakah kalau kita membaca di perjalanan, misalnya kebutuhan wudhu kita sudah tidak ada lagi, kita ingin membaca Al-Quran, maka masih bisa membaca dengan handphone? Nah, barakallahu fiik. Ini Bu Tati sudah request 2 question, yes. Last question. Iya. Okay. Last question. Thank you very much. Pertanyaannya adalah kalau kita tak berwuduk, boleh tak kita memegang mushaf sama seperti wanita yang dia haid? Bukan Pak Ustadz. Itu saya sudah tahu. Tetapi apakah kalau kita tidak berwudu, kita ingin membaca ayat suci Al-Quran melalui handphone, apakah itu boleh? Nah, sebagian ulama membolehkan. Sebagian ulama, bukan mujmal, bukan menyeluruh, membolehkan kita memegang. Memang pada dasarnya adalah la massuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh mushaf illal mutahharun, orang yang bersuci. Maknanya dia suci dari hadas besar dan hadas kecil. Maknanya dia berwudu. Tak boleh. Maknanya apakah handphone ini perlu kita wudhu dulu, habis itu pegang handphone terus buka mushaf? Maka sebagian ulama membolehkan karena ini media ya, dia handphone saja, dia elektronika. And then kalau kita nak baca Quran, sebab kita mungkin trafik di jalan,
and then kita menemui trafik, kemudian kita ada waktu luang, kita buka handphone terus kita baca Quran. Nah, sebagian ulama tidak mempermasalahkan kalau kita nak buka handphone seperti ini, kemudian kita tilawah Al-Quran bidunil wudu, tanpa wudu, mungkin wudu kita sudah batal. Kan tak mungkin kita tayamum, sebab mungkin dekat-dekat situ ada air ya, kita tayamum lah. And then tidak ada masalah, mungkin kita istilah waktu di perjalanan ya, naik kita flight pesawat berjam-jam, mungkin kita nak baca Quran, nah, tak mengapa. Maka nasihat saya buat ibu-ibu dan bapak-bapak, ketika kita nak pergi melakukan aktivitas, hendaknya kita sudah berwudu di rumah. Nah, itu harus kita latih. Kita ke mana-mana kita pergi. Kita ke mana-mana kita pergi, kita nak flight ke, kita nak pergi bekerja ke, atau kita pergi mengajar. Kita selepas kita mandi, kita ambil wudu, sehingga kita terjagalah wudu kita. Walaupun nanti kita batal, itu bukan karena sebab-sebab disengaja. Wallahu taala alam. Jadi tak mengapa Bu Tati, sekiranya Bu Tati nak membaca Al-Qur'an di handphone, itu tak mengapa. Ala raha. Kalau orang Arab bilang dia ala raha, atas kesempatan insyaallah. Barakallahu fiik. Ya. One more. Silakan Bapak Ibu Mande-Mande, silakan mengajukan pertanyaan kepada Pak Ustadz. Ustadz mau nanya, kalau Al-Qur'annya ada tulisan Latinnya gitu, ada artinya, bolehkah kita membacanya tanpa uduk gitu? Kalau ada artinya gitu, bukan mushaf yang asli Al-Qur'an aja gitu, tapi yang ada Baik. artinya. Barakallahu fiik. Ini Quran ini ada artinya ini. Ibu lihat nggak ada artinya nggak ini? Ada. Ada artinya. Nah, ini Quran sama. Ibu Zur nanya, kalau baca Quran yang ada artinya perlu wudu. Nah, tentunya pada dasarnya setiap kita kalau ingin menyentuh yang konteksnya Al-Quran, tentu dibutuhkan wudu. Nah, apakah ini dikatakan mushaf? Tentu ini dikatakan mushaf, walaupun di samping kiri kanannya ini ada maknanya, ada arti dari dalam ini. Ini tetap dikatakan mushaf karena dia lembaran-lembaran isinya Al-Quran. Maka oleh sebab itu, apakah kita perlu berwudu? Tentu pada dasarnya, hukum dasar ini pakai konteks hukum dasar. Ya, ini kita memakai konteks dasar usul fikih. Dasar fikihnya apa? Kalau nyentuh Quran ya wudu, itu dasar fikihnya. Itu sudah nggak bisa diganggu-gugat, itu sudah permanen namanya. Tetapi ada beberapa aspek pada saat kita mungkin sudah batal wudu kita, tetapi tentunya tidak boleh bagi wanita haid dan nifas ya. Itu sudah paham semua. Nah, di luar itu mungkin karena kita sudah batal wudu kita, kemudian kita tak ada tempat untuk mungkin kita diberikan rukhsah, kemudahan ketika kita bisa menyentuh Al-Quran dan membacanya. Wallahu ta'ala alam. Yang paling penting kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin untuk bagaimana kita bisa berwudu kembali. Nah, itu tujuan kita bisa menyentuh Al-Quran. Karena Al-Quran ini suci. La masuhu ilal mutahharun. Maka tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang sudah bersuci. Barakallahu fiik. Baik, silakan Mande, Ibu-ibu, Bapak, Ya, ada pertanyaan? Ya, silakan Ibu. Nah, Assalamualaikum Marianis. wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustadz, bagaimana fluktuasi rasa kita untuk membaca Al-Quran itu terlalu grafiknya meningkat, Ustadz. Kadang kita kan maju mundur semangat, gimana supaya semangat kita itu nggak maju mundur, sehingga kita terus untuk istiqomah meningkatkan. Masya Allah. Ini pertanyaan, sebenarnya pertanyaan ini buat saya, Bu Ima Rianis. Nah, kadang sama, Barakallahu fiik, saya jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Kata Rasulullah apa? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun, wajar. Iman naik turun, tidak ada orang imannya stabil, tidak ada. Dia akan naik, akan turun. Begitu seperti di roda kehidupan dia iman. Iman akan naik dengan ketaatan, akan turun dengan kemaksiatan. Nah, agar kita stabil, istiqomah, berbuat baik, membaca Al-Quran, beribadah, maka kita tutup ya, kita tutup keburukan dengan istighfar kepada Allah. Dengan kita istighfar, kemudian kita harus melawan kemalasan. Kita lawan kemalasan karena sifat malas ini adalah sifat yang paling tercela. Sifat malas ya, sifat buruk. Nah, kita malas baca Quran ya, sehingga apa? Tak kala kita malas
Malas ini adalah penyakit yang tidak ada obat. Ya, jadi dari malas itulah akan turun lagi penyakit berikutnya adalah penyakit tidak mau tahu. Nah, sehingga iman kita menurun. Kan Rasulullah bilang iman yazid wa yanqus. Yazid bi ta'ah wa yanqus bil maksiat. Kemaksiatanlah faktor utama yang menyebabkan manusia tidak istiqomah. Ya, itu satu hal yang paling fundamental. Apa? Kemaksiatan. Kemaksiatan, penyakit hati, iri, hasad, iri, dengki itu penyakit-penyakit rentetan yang merusak, yang merongrong nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah. Sehingga kalau kita sudah senantiasa ghibah, ya, kita suka ghibah, jelekin air orang lain, bermaksiat, baik sengaja atau tak sengaja, itu yang menyebabkan kita turun. Bagaimana cara menaikkannya? Perbanyaklah istighfar kepada Allah dan lawan sifat suasana malas dalam hati kita. Kita lawan. Kalau kita senantiasa selepas fajar kita baca Quran, kita lawan, kita bangun, kita sholat subuh, kemudian kita baca Quran walaupun 2 ayat, 3 ayat. Nah, jadi konsistenitas itu butuh dilawan dengan ketaatan. Dilawan, harus dilawan, terus ditingkatkan. Nah, karena apa? Jangan kasih celah ke rasa malas itu untuk merongrong determinasi kita. Karena kalau sudah penyakit malas ini masuk, susahlah kita. Tidaklah nilai semangat. Nah, ini untuk membaca Quran ini butuh determinasi yang tinggi, kontinuitas yang tinggi. Kemudian resahlah dalam hati, gundah gulana. Nah, itu tanda-tanda dia Allah telah berikan baginya hidayah. Wallahu ta'ala a'lam. 6. Baik. Masih ada? Bapak Ibu? 10 minute go. 10 minute again. 10 minute. Ya, 10 menit lagi, masih ada waktu tersisa 10 menit lagi. Silakan, Mande, Bapak Ibu yang mau bertanya. Pak Herman mau bertanya? Udah tadi ya, di awal. Pak Herman udah di awal tadi. Bukan diskusi ya, diskusi. Diskusi. Diskusi lah. Diskusi. Ingin menambahkan yang disampaikan Ustadz terakhir. Saya sering mendengar Ustadz Hadi Hidayat nonton di TV. Waktu Ustadz itu berdiskusi dengan para hafizah, dia cuma salah satu pesannya yang tidak pernah dia lupakan untuk para hafizah, jangan buat maksiat ya gitu. Jadi pertahankan itu dengan jangan bermaksiat. Gitu. Betul. Karena kemaksiatanlah yang merusak ketaatan kita kepada Allah. Maksiat bau kecil, yang kecil jadi besar. Maksiat ini yang menunjang, dia seperti penyakit komorbid dalam tubuh. Nah, jadi dia komorbid, dia sifatnya merongrong. Nah, maka berhati-hatilah maksiat yang, ingat, ada maksiat kecil, maksiat besar kita anggap kecil. Apa salah satunya? Maksiat yang besar kita anggap biasa saja. Apa itu? Siapa bisa jawab? Maksiat yang dosanya besar tapi kita anggap is okay, no problem. Ghibah, barakallahu fiik. Ghibah itu adalah dosa besar sampai Nabi mengatakan ya'kul mayitan lahma akhihi maitan. Dia orang yang ghibah seperti ya'kul lahma akhihi, yang makan daging saudaranya mayitan, dalam kondisi mati. Itulah ghibah. Nah, ghibah ini menjadi sebuah struktur penyakit hati umat muslim hari ini. Pejabat, pemimpin digibahin, ya, ustadznya digibahin, ya, macam-macam lah. Saudaranya digibahin. Kalau saya mending saya gibahin istri saya biar istri saya dapat pahala. Nah, gitu ya.
Nah, saya kalau mau gibahin saya mending, kalau mending saya mending gibahin istri saya. Kan nanti kata Rasulullah kan barang siapa yang digibahin maka pahalanya akan pindah kan. Nah, mending saya transfer pahala buat istri saya sendiri. Nah, ya kan? Atau buat ibu saya atau buat keluarga saya. Ngapain gibahin orang? Kita udah capek bikin pontang-panting nyari pahala, kalau gibah hilang pahalanya. Nah, coba hari ini bapak-bapak, ibu-ibu kalau ngumpul itu hindari penyakit gibah. Dengan apa? Dengan baca Al-Quran. Jangan peduli, jangan, wah kamu ria, nggak usah dipeduliin Bu. Ada kata, kamu sombong, nggak usah peduli. Itu setan itu. Itu setan yang berbentuk manusia. Kita baca di tempat umum bukan karena ria. Nggak perlu, kita baca aja. Lillahi ta'ala. Nah, jangan, itu karena orang yang malu beramal karena ria, itulah ria. Kata ulama apa? Orang barang siapa yang malu berbuat amal soleh karena ria, kan itulah ria. Wahakadha ria, itulah ria. Nah, jadi nggak usah sungkan-sungkan. Baca Quran di mana saja, tapi jangan di tempat-tempat yang lagi berdesak-desak baca Quran. Ya. Susah juga kita nanti. Nah, seperti itu ya Bu ya. Intinya adalah maksiat harus di-skip. Tetapi kita tidak bisa menghindari maksiat. Yang paling penting adalah kita step by step you skip. Ya. Everything, ya, your life, kehidupan kita dari apa? Dari kemaksiatan dan keburukan. Maksiat itu dia seperti penyakit tipoid. Ya, tipoid itu penyakit tipes. Ya, kalau nggak diobatin cepat dia bisa sebulan nggak sembuh-sembuh, itu menggigil, pahit. Nah, itulah maksiat. Bikin menggigil, bikin merontokkan pahala. Barakallahu fiik. 5 minutes ago, waiting Ya, for your baik. question. Masih 5 ada minutes. 6 menit lagi, silakan. Kalau masih 6 ada yang menit mau lagi. bertanya, Ibu-ibu. Ada Ibu Bunda. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Ibu Arniati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya, misalnya kita nih sahur di waktu Indonesia bagian barat. Jadi kita berbuka di waktu bagian tengah. Jadi kan lebih cepat 1 jam itu. Bagaimana tuh, sah nggak puasa kita atau kita tunggu waktu Indonesia bagian barat? Iya. Barakallahu fiik. Saya maunya sahurnya di Papua, sahurnya di Aceh, buka puasanya di Papua. Jadi ada orang dia sahurnya di Aceh, di Banda Aceh sahurnya. Jadi pas buka puasa jam 4 kan udah jam 4 waktu Papua kan jam 4 udah buka puasa, jam 4 WIB. Kan beda 2 jam. Nah, jadi di dalam hadis, di dalam kitab Al-Wajiz fi Kitabil Aziz yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hazm Al-Badawi, Syekh Abdul Azim Al-Badawi Al-Halafi, dijelaskan bahwasannya berbukalah di mana tempat kamu berada. Nah, berbuka puasa di mana tempat kita berada. Misalnya kita sahurnya di Aceh. Ya, sahur di Aceh tuh. Tiba-tiba ada kunjungan pekerjaan yang harus terbang ke Flores, ke NTT, atau ke Makassar, atau ke Papua. Nyampe sana kan tiba-tiba udah adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, saya baru di jam saya WIB baru jam 4 nih. Nah, kita berbuka jangan di jam 4. Berbukalah di tempat di mana kita ada, kita pijakkan kaki. Tapi jangan sengaja pula. Jangan menyengajakan diri. Wah, saya ini sahurnya di Medan. Pengen buka puasanya di NTB lebih awal. Nah, enggak boleh menyengajakan diri. Ada ini jokes di teman-teman saya di kantor. Jadi biar dia bisa mokel itu kayak berbuka puasa nggak perlu puasa. Dia tiba-tiba berangkat ke Bandung, pura-pura biar dia safar. Nah, menyengajakan diri untuk safar untuk biar nggak puasa. Itu juga enggak boleh. Jadi barakallahu fiik, Bu Warniati, kita berbuka puasa di mana kita berada, waktu setempat. Makanya kita berbuka puasa minum itu tak kala kita dengar azan. Di mana nih azan? Iya, di dekat rumah kita. Jangan dengerin azan kita nyalakan TV wilayah Makassar. Misalnya kita lagi puasa di Bekasi, kita nyalakan TPRI wilayah Ujung Pandang. Udah azan duluan dia. Nah, kita dengar berbuka puasa di masjid terdekat di rumah kita. Nah, jangan kita jadi patokannya jangan daerah yang jauh, daerah terdekat di rumah kita. Barakallah, terima kasih Bu Warniati. Salam. Ini Flores jauh ini, Masya Allah. Saya belum pernah ke Flores lagi. Saya pingin sekali ke Flores. Barakallah. Baik. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, kalau ada masih ada 3 menit lagi, sebetulnya masih ada 1 pertanyaan lagi nih. 3 menit. Mumpung Ustadz masih 3 menit. Sebenarnya saya udah tidak bertenaga ini.
Ya, Oke, bagaimana you Bapak have Ibu? question? The last question Mande for masih you. ada? 3 minutes. Masih ada? Barangkali Tidak kita ya? tutup aja. Oke, Ya, baik, kita tutuplah. tutup aja. Kita tutup dengan doa ya, yang Oke. akan dipimpin oleh Ustadz. Silakan. Terima kasih, apresiasi dan atensi setinggi-tingginya kepada bapak-bapak, ibu-ibu atas atensinya di waktu sore waktu setempat. Semoga dengan berkumpulnya ini menambah rasa cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap agama Amin. Islam ini, terhadap Al-Qur'an. Semoga senantiasa kita dilindungi oleh Allah dari berbagai jenis penyakit-penyakit yang merusak amal soleh kita. Amin. Semoga senantiasa Allah menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi insan yang merendahkan diri, ya, yang rendah hati, ya, yang selalu merendahkan diri di hadapannya, insan yang selalu meneteskan air mata di setiap ada masalah di dalam kehidupannya. Jadilah insan yang dia selalu mengikat hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi wa yukafi mazidah kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syukrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka rahmatan fi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka barakatan fi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka istiqamatan fi ta'atillah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, ya, terima kasih Ustadz atas kajinya, pencerahannya pada acara kita ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Selamat berbuka puasa bagi setempat.